lintas antar pemotor dan mobil box. Intip keseruan tempat agrowisata Minapadi Sawah Lega yang berada di Kabupaten Sukabumi. Masih dari kota Sukabumi, kisah inspiratif Ibu Yayat yang berhasil mengembangkan bisnis Lisely Yogurt. Selamat siang pemirsa, Bewara Terkini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 10 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah terangkum semua untuk Anda. Bersama saya Fiskia Davina, inilah berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk, satu unit truk bermuatan kayu di Kabupaten Sukabumi terguling. Kecelakaan terjadi pada Rabu 10 Mei 2023 sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut kepolisian setempat, diduga supir truk bermuatan kayu tersebut kemungkinan besar out control disebabkan karena mengantuk. Truk yang dikendarai pun akhirnya terguling. Untungnya pada saat kejadian, jalanan sedang lengang dan tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain. Kejadiannya tadi pagi arah ke Cianjur, itu kemungkinan besar out control, supir mengantuk, bawa muatan kayu. Ya, sesudah subuh lah, hampir jam 5 lah, muatan kayu, kecelakaan tunggal gitu ya. Saat ini, truk sudah dievakuasi langsung ke kantor unit laka terdekat. Dari keterangan polisi, muatan kayu yang terguling pun sudah dipindahkan ke truk lainnya. Sementara itu, masih dari Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Seorang pengendara motor yang membawa penumpang terjatuh saat hendak menyalip mobil angkot di depannya. Telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Sukaraja menuju Sukabumi Kota, tepatnya di Jalan Pasir Halang, Kabupaten Sukabumi. Kejadian tersebut bermula ketika seorang pengendara yang diketahui membawa penumpang ibu-ibu hendak menyalip angkutan umum. Namun, tak disangka, dari arah berlawanan terdapat sebuah mobil box yang tengah melaju. Alhasil, pengendara motor tersebut terjatuh ke sebelah kanan jalan. Motor dari arah Bundaran, arah ke kota Sukabumi, mau nyalip mobil box, jaraknya terlalu dekat, akhirnya nabrak angkot. Setelah nabrak angkot, motornya jatuh ke sebelah kiri, dilindas mobil boxnya kabur. Menurut warga setempat, awalnya pengendara motor ingin menyalip angkot, namun ketika hendak menyalip, dari arah berlawanan datang sebuah mobil box. Ketika korban berhasil menyalip, mobil box yang berada di depannya langsung melindas bagian belakang motor korban. Itu ya, di situ tuh ada mobil angkot, terus ada motor nyalip. Nah nyalip itu tuh si penumpang ojeknya itu bawa penumpang ibu-ibu ya, si tukang ojeknya. Pas nyalip angkot, di depannya itu ada mobil box. Nah udah mepet ya si motornya tuh nyalip ke angkot, dia jatuh si motornya itu. Mobil box yang sebelumnya melindas bagian belakang motor kabur sesaat setelah melindas. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Dua korban yang terjatuh hanya mengalami luka ringan. Namun, motor milik korban hancur bagian belakang dan depannya. Beralih ke berita selanjutnya. Informasi menarik dan tentunya memiliki pengetahuan serta wawasan luas telah kami rangkum untuk Anda. Yang pertama datang dari kawasan agrowisata Minapadi Sawah Lega, dilanjut dengan kisah inspiratif seseorang yang berhasil mengembangkan bisnisnya hingga kancah nasional. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda.
Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Neng Lutfia dalam Bewara Terkini. Kali ini saya ada di Desa Cikurtung, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan agrowisata Minapadi Sawah Lega. Nah pemirsa, di sini saya akan menemani kalian untuk mengelilingi di kawasan agrowisata Minapadi Sawah Lega. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa padi merupakan bahan pangan penghasil beras yang menjadi bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Minapadi Sawah Lega ini menyediakan tempat edukasi pertanian yang dikemas menjadi tempat wisata yang cocok didatangi bersama keluarga. Nah, di sini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat kawasan agrowisata Minapadi lebih dekat. Bagi Anda yang senang berwisata alam, Sukabumi memiliki kawasan edukasi yang berada di Desa Cikurutu, Kabupaten Sukabumi. Letaknya yang berada di pertengahan sawah, kawasan ini hadir menemani Anda yang ingin melihat langsung hamparan padi yang tertanam. Kalian juga bisa melihat keindahan alam serta menikmati udara sejuk ditemani dengan hamparan padi yang luas. Harga tiket dimasukkan 5.000. Ya, di sini tergantung kembali ke ada permainan anak-anak, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Kalau berenang 15.000 gitu. Udah cuma segitu aja yang ada mah. Nah, untuk kalian yang ingin berkunjung ke Minapadi Sawah Lega, Anda hanya perlu membayar tiket masuk senilai Rp5.000 saja. Dengan membayar tiket Rp5.000, Anda sudah langsung bisa memasuki kawasan agrowisata ini. Selain menyajikan hamparan padi yang luas, kawasan Minapadi juga memiliki berbagai macam fasilitas loh, seperti permainan anak, gazebo, musola, dan juga kolam renang. Yang main masjid, fasilitas dasar umum, yang mungkin saung-saung saja, dan kolam renang yang main anak-anak, ya itu ya fasilitas yang ada. Saat ini saya sedang berada di atas jembatan yang dimana ini merupakan salah satu spot foto terbaik untuk melihat hamparan padi. Nah, untuk kalian yang memiliki hobi memotret, ini adalah tempat yang cocok sekali. Setelah puas mengambil gambar di spot paling ikon milik Minapadi ini, saya lanjut berjalan ke bawah menikmati fasilitas yang berada di Minapadi ini. Salah satunya kolam renang. Permisa, setelah menelusuri tempat wisata ini dan bermain, rasanya tidak afdol jika tidak beristirahat, bukan? Jangan khawatir, karena di sini Anda bisa beristirahat di gazebo dengan santai. Nah pemirsa, saya sekarang sudah berada di gazebo yang dimana ini merupakan salah satu tempat istirahat sambil menikmati cuaca yang sejuk dan indah. Karena suasananya enak, kalau menurut saya terjangkau sih ya, seru, baru 3 kali, recommended banget. Saya Neng Lutfia, Sukabumi, Jawa Barat, melaporkan. Melalui kisah inspiratifnya, Ibu Yayat dapat mengembangkan perusahaan yogurt hingga sebesar ini. Yuk kita telusuri. Berawal dari melihat potensi lokal yang ada, Ibu Yayat berhasil memanfaatkan peluang untuk memulai bisnisnya di bidang bioteknologi pangan. Kegigihannya serta jiwa optimis yang ada di dalam jiwa beliau mampu memahami bahwa usaha yang ditekuni itu bisa membawakan hasil. Ya, kita dimulai dengan melihat potensi lokal yang ada, jadi ada peluang untuk bisa berbisnis dan dorongan dari anak-anak. Waktu itu memang di sini yang potensialnya itu adalah susu sapi. Bermodal tekad yang kuat untuk melangkah maju, Liseli Yogurt berhasil dikenal dalam kancah nasionalnya. Fakta menarik dari Ibu Yayat sendiri, beliau pernah ikut pembimbingan teknologi hasil pertanian langsung ke negara Prancis. Bisnis yang dijalankannya pun rupanya tidak main-main ditekuni olehnya.
Pangsa pasar Liseli Yogurt bukan hanya dari masyarakat sekitar saja. Orang-orang dari kementerian pun menjadi pangsa pasar bisnis Ibu Yayat ini. Wah, menarik sekali bukan? Kita sebetulnya sejak 1998 juga sudah mulai, walaupun usaha kita ya anggap kalau cerita masyarakat daerah modal dengkul gitu ya. Karena kita dimulai 2 liter susu. Kunci yang selalu dipegang oleh Ibu Yayat ini adalah tetap rendah hati dan mau membagikan ilmu kepada siapapun. Ini yang membuat bisnis Liseli Yogurt bisa seperti sekarang. Alhamdulillah hari ini kita sudah dikenal di nasional. Mungkin malah Ibu sendiri kan sudah pernah mengalami dan mengalami dan melaksanakan. Kita berpengalaman mengambil ilmu itu, kita sudah pembimbingan teknologi hasil pertanian itu di Prancis. Tetap mensyukuri nikmat ketika ada orang-orang mengajak bekerja sama dengan bisnis yogurtnya. Ibu Yayat sendiri pun membagikan kisahnya ketika dihubungi oleh portal berita terbesar di Sukabumi. Kita juga suka mensyukuri nikmat, kayak kemarin kita selagi puasa itu. Tahu-tahu saya ada dipanggil oleh Sukabumi Update. Nah, Sukabumi Update minta mohon Ibu punya waktu untuk bisa syuting di studionya. Kita kan nggak mengerti ini teh mau apa. Ternyata Sukabumi Update itu luar biasa untuk mempromosikan kita. Di balik suksesnya bisnis yang dikembangkan oleh Ibu Yayat, tidak menutup kemungkinan bahwa hambatan selalu ada dan akan selalu ada. Namun, cara Ibu Yayat menghadapinya sedikit cukup unik. Hambatan pasti selalu ada, tapi hambatan itu adalah suatu pelajaran untuk melangkah lebih maju. Ibu Yayat dibantu dengan ke-6 pegawainya mampu memproduksi yogurt sekitar 1000 pieces per hari. Kini, Liseli Yogurt menjadi supplier bagi kafe-kafe yang ada di Sukabumi. Halo guys, jadi hari ini aku udah ada di depan rumah produksi Liseli Milk Yogurt. Nah, oke, mari kita masuk. Ya Ibu, selamat siang Ibu. Ibu, di sini saya ingin lihat-lihat produksi Liseli Milk Yogurt, boleh Ibu? Boleh, tapi hari ini kebetulan memang produksinya sudah selesai. Oh, sudah selesai, tidak apa-apa. Oke guys, ayo kita ikuti. Berjalan masuk ke dalam. Ini adalah ruang produksi tempat biasa yogurt dibuat bersama para pegawainya. Terdapat alat untuk pasteurisasi dan ada juga yang masih dibuat dengan manual, yaitu dengan memakai panci. Lalu terdapat bak berisi air penuh untuk proses pendinginan. Setelah mengalami pasteurisasi dan pendinginan, dilanjut dengan pengemasan. Oke pemirsa, jadi di sini ada tempat penyimpanan dari Liseli Yogurt. Oke, kita buka. Nah, di sini pemirsa ada salah satu minuman produk Liseli ini. Untuk rasa pasti nggak akan tertandingi. Rasanya yogurtnya begitu kental ya. Rasanya pas, seger, enak. Rasa menggahnya juga terasa. Selain memiliki manfaat yang baik bagi metabolisme tubuh, yogurt juga bisa menjadi referensi jenis hidangan di antaranya seperti smoothie. Bisa juga dihidangkan bersama dengan salad karena teksturnya yang kental. Nah, itu dia pemirsa, kisah inspirasi dari Ibu Yayat. Saya Ningrat Pia, Sukabumi melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Fiskia Davina, pamit undur diri, sampai jumpa.
Iya.